pertemuan kali ini kita akan belajar yang pertama tentang derajat disosiasi, yaitu untuk mengetahui banyaknya zat yang mengalami disosiasi atau penguraian. Derajat disosiasi atau alfa dapat dinyatakan dengan rumus alfa sama dengan R per M. R adalah mol zat terurai, M adalah mol zat mula-mula. Jadi alfa sama dengan mol zat terurai dibagi dengan mol zat mula-mula. Penggunaan rumus ini digunakan untuk harga alfa yang berkisar 0 sampai 1 atau alfa lebih dari 0 kurang dari 1. Karena untuk alfa sama dengan 0, maka zat tersebut tidak terjadi disosiasi karena zat awal belum terurai. Untuk alfa sama dengan 1, seluruh zat tersebut sudah terurai atau terdisosiasi sempurna. Ya, jadi penggunaan rumus ini untuk alfa yang berkisar 0 sampai 1. Terdisosiasi sebagian. Kita lihat contoh soalnya di halaman 158 latihan 44 nomor 1. Ya, soalnya seperti ini. Di dalam ruang yang volumenya 2 liter, dipanaskan 0,5 mol gas SO3 hingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan. Gas 2SO3 membentuk gas SO2 plus gas oksigen. Setelah terjadi kesetimbangan, ternyata di dalam sistem terdapat 0,1 mol gas oksigen. Hitunglah nilai derajat disosiasinya. Ya, pertama-tama kita bikin dulu reaksinya. Di contoh soal sudah ada 2SO3 membentuk 2SO2 plus O2, ya, berwujud gas semua. Mula-mula ada 0,5 mol gas SO3, nih ditaruh di mula-mula. Lalu juga diketahui ada 0,1 mol gas O2 pada kesetimbangannya. Ya, ini 0,1 mol gas oksigen. Di sini setimbangnya 0,1, maka yang bereaksi juga 0,1, maka yang bereaksi unsur yang lain dapat kita ketahui dari perbandingan koefisiennya. Untuk unsur SO2, maka reaksi SO2 yaitu 2/1 dikali dengan 0,1 sama dengan 0,2. Untuk SO3 juga sama seperti SO2, koefisiennya 2, maka unsur SO3 yang bereaksi ialah 2/1 dikali 0,1 sama dengan 0,2. Maka untuk zat setimbangnya, untuk SO3 di sini 0,5 min 0,2 sama dengan 0,3, untuk SO2 di sini 0,2, untuk O2 sama dengan 0,1. Maka perhitungan derajat disosiasi adalah mol reaksi dibagi dengan mula-mula. Mol reaksinya 0,2, mol mula-mulanya 0,5. Maka alfa sama dengan 0,4. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang pergeseran reaksi kesetimbangan. Contohnya pada reaksi produksi amoniak seperti berikut. Gas N2 direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan gas amoniak. Pada reaksi kesetimbangan biasa, produksi amoniak tidak akan optimal karena gas amoniak berikut akan terurai kembali membentuk gas nitrogen dan gas hidrogen. Maka supaya diperoleh gas amoniak yang optimal, kita perlu menggeser reaksi supaya lebih banyak menuju amoniak. Pergeseran reaksi kesetimbangan dikenal dengan asas Le Chatelier yang menyatakan bahwa apabila dalam suatu kesetimbangan dilakukan tindakan atau aksi, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami reaksi. Ya, hal-hal yang mempengaruhi pergeseran reaksi kesetimbangan yang pertama yaitu konsentrasi. Jika konsentrasi ditambahkan, maka reaksi bergeser menjauhi zat yang ditambahkan. Jika konsentrasi dikurangi, maka reaksi bergeser mendekati zat yang dikurangi konsentrasinya. Contoh, jika gas N2 ditambahkan konsentrasinya, maka reaksi akan bergeser menjauhi gas nitrogen atau reaksi akan bergeser ke kanan. Jika gas nitrogen dikurangi konsentrasinya, maka reaksi akan bergeser mendekati gas nitrogen atau reaksi akan bergeser ke sebelah kiri. Kedua yaitu volume. Jika volume ditambah, maka reaksi bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Jika volume dikurangi, maka reaksi bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Ingat, ini untuk zat yang berwujud aqueous dan gas atau larutan dan gas. Contoh, jika volume H2 ditambah, ya, ini wujudnya gas, maka reaksi bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Di sini koefisien yang sebelah kiri 4, koefisien yang sebelah kanan 2. Maka dia akan bergeser ke
reaksi sebelah kiri karena koefisiennya 4. Ya, jika gas H2 ditambah volumenya, maka reaksi akan bergeser ke kiri. Jika volume H2 dikurangi, maka reaksi bergeser ke jumlah koefisien yang kecil, maka reaksi akan bergeser ke kanan karena koefisiennya 2, lebih kecil daripada reaksi yang sebelah kiri, yaitu 4. Untuk tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Jika tekanan diperbesar, maka reaksi bergeser ke koefisien yang kecil jumlahnya. Ya, di sini jumlah koefisien untuk reaksi sebelah kiri 4, untuk sebelah kanan dia 2, maka dia akan bergeser ke arah kanan, ke arah amoniak jika tekanan gas nitrogen diperbesar. Jika tekanan gas nitrogen diperkecil, maka dia akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Maka reaksi akan bergeser ke sebelah kiri. Ya, jika gas nitrogen diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke kanan. Jika gas nitrogen tekanannya diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke kiri. Seperti itu. Untuk suhu, jika suhunya diperbesar, maka reaksi bergeser ke arah reaksi endoterm. Nah, di sini untuk yang ke arah kanan dia reaksinya eksoterm minus. Jika suhunya diperbesar, ya, maka reaksi bergeser ke arah reaksi endoterm, maka dia akan ke arah kiri reaksinya. Sedangkan jika suhunya diperkecil, maka dia akan bergeser ke kanan karena dia eksoterm untuk yang kanan. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh soalnya di buku paket kimia halaman 166 latihan 45 nomor 2. Seperti ini soalnya. Diketahui reaksi setimbang Fe2O3 dalam wujud solid ditambah dengan 3CO2 dalam wujud gas menghasilkan 2Fe dalam wujud solid plus 3CO2 dalam wujud gas. Reaksinya berupa reaksi endoterm yaitu 24,8 kJ. Bagaimana besi yang dihasilkan jika tekanan diperbesar, volume ruangan diperbesar, ditambah Fe2O3 dan konsentrasi gas CO2 diperbesar. Kita lihat di sini untuk tekanan diperbesar, maka jumlah koefisien akan bergeser ke kiri kecil. Ya, ingat ini hanya untuk wujud gas dan aqueous atau larutannya. Di sini jika tekanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Di sini gas koefisiennya 3, di sini gas koefisiennya 3, ya. Karena koefisien kanan sama koefisien kiri jumlahnya sama, maka tekanan tidak mempengaruhi reaksi kesetimbangan. Ya, yang diperhitungkan hanya yang wujudnya gas. Untuk volume juga sama, yang diperhitungkan hanya yang berwujud gas dan aqueous, jadi yang solid tidak diperhitungkan. Di sini juga koefisiennya sama 3 dan 3, maka volume tidak mempengaruhi reaksi kesetimbangan. Lalu bagaimana jika ditambah Fe2O3, ya?